Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Rosalyn Cio. Pemirsa, bayi perempuan berusia 2 tahun tewas dianiaya oleh pasangan suami istri pengasuhnya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Korban diasuh pasutri tersebut dengan dalih sebagai pancingan untuk memiliki anak. ZR, bayi perempuan berusia 2 tahun di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Dalam rekaman video amatir yang direkam pelaku, memperlihatkan tangan dan kaki korban diikat menggunakan kain serta mulut yang ditutup lakban. Mirisnya, 2 orang pelaku pengasuhnya sendiri melakukan aksi kejam sambil tertawa, seakan-akan perbuatan yang dilakukan sebagai hiburan. Penyiksaan sadis itu diduga dilakukan oleh Yogi Pratiwi, 24 tahun, dan Alpino Yogi, 28 tahun, tetangga sekaligus pengasuh korban. Korban dititipkan kepada pasangan suami istri itu dengan alasan untuk mengasuh sebagai pancingan agar memiliki anak. Otopsi bahwasanya penyebab kematian yaitu bukan karena terbentur oleh benda yang keras, dalam hal ini ditabrak, tetapi ada beberapa luka lebam yang menyebabkan almarhumah ini meninggal dunia. Putrinya IS meninggal dunia, dan hasil daripada itu kemudian Kasat Serse sudah juga memerintahkan tim Opsnal untuk mencari siapa pelakunya. Polisi yang mendapatkan informasi langsung menangkap kedua pelaku dan mengamankan barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kuantan, Singingi, AKP Silton. Selamat siang, Pak Silton. Selamat siang. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pak Silton, sebetulnya apa yang menjadi motif pelaku tega menganiaya korban hingga tewas, katanya karena rewel, tapi apakah sudah dikonfirmasi hanya karena alasan itu saja, Pak Silton? Jadi gini Mbak, ya itu kan keterangan daripada tersangka ya. Memang kami sejak awal juga dari awal terungkapnya kasus ini, kita juga tidak mengejar pengakuan tersangka. Karena kedua pelaku ini dari awal juga memberikan keterangan yang berbelit, yang dimana pada awalnya mereka memberikan keterangan bahwasanya korban ini meninggal karena kecelakaan. Ternyata setelah kita mendapati personal bukti yang diperkuat dengan scientific crime, ternyata ini bukan kecelakaan, melainkan dikarenakan adanya kekerasan yang berulang yang terjadi pada korban. Adapun alasan motif mereka berkaitan dengan anak ini rewel dan lain-lain, itu keterangan daripada pelaku. Baik. Itu Mbak. Pak Silton, sudah berapa lama korban dirawat pelaku, Pak? Apa baru kali tersebut saja, satu kali, ataukah sebelum-sebelumnya sudah pernah, Pak? Jadi gini Mbak, ini bermula daripada tanggal 23 Mei 2025, tepatnya kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, di mana orang tua korban ini menitipkan anaknya untuk diasuh kepada kedua orang pelaku ini, di mana setiap bulannya diberikan upah 1.200.000. Namun kemarin pada tanggal 11 Juni didapati informasi bahwa korban masuk ICU dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Baik. Itu menurut keterangan daripada kedua orang pelaku. Baik, berarti sebetulnya sebelumnya orang tua korban sendiri tidak pernah ada kecurigaan terhadap perilaku dari para pelaku ini, Pak Silton? Jadi 3 hari setelah dititipkan, orang tua korban ini sempat menyinggung anaknya. Waktu itu kondisi masih baik-baik saja. Namun 3 hari sebelum korban masuk ICU, tepatnya pada tanggal 9 ya, tanggal 8, itu sempat orang tua korban sempat dilarang untuk bertemu. Baik, sepanjang kemudian dititipkan ini sudah berapa kali Pak Silton pelaku kemudian menganiaya korban? Kurang lebih ada sekitar 4 kali ya, kalau dari keterangannya. Ada sekitar 4 kali. Baik, sekitar 4 kalinya dilakukan dalam rentang waktu berapa lama, Pak Silton? Itu selama 3 minggu itu
secara berulang itu yang 4 kali itu Mbak. Ada yang pada tanggal 2, ada yang pada tanggal 6, pada tanggal 8. Bahkan sehari sebelum masuk ICU juga pada saat korban mau dimandiin. Baik, terkait dengan indikasi pelaku sendiri, sebetulnya ada indikasi tertentu mengonsumsi miras atau narkoba, ataukah ada rekam jejak pernah melakukan aksi penganiayaan sebelumnya juga, Pak Silton? Sementara hasil pemeriksaan kami belum sampai ke sana, Mbak, dan kita juga sudah melakukan tes narkoba dan lain, itu tidak ada negatif. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak Silton, status hukum dari kedua pelaku akan seperti apa, Pak Silton? Untuk saat ini kita masih melakukan koordinasi juga dengan jaksa, dengan ahli juga. Sementara kita masih menetapkan kedua orang pelaku ini dengan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Silton sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga kasusnya segera tuntas. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, Pak Silton. Baik pemirsa, kita ke informasi terkait dengan polisi menangkap pembunuh seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan nelayan Muara Angke di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun tak berdaya saat digiring menggunakan kursi roda ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku dan korban ternyata teman dekat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku pernah terlibat kasus kriminal lainnya, yakni kepemilikan senjata api hingga pengeroyokan. Setelah kita dalami, memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Dan pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorongan. Langsung ke arah kapal, mengambil tasnya yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, pelaku melarikan diri dan berupaya naik ke atas kapal usai membunuh korban yang merupakan seorang nelayan di kawasan Muara Angke. Korban ditemukan tewas dengan luka tikam di leher. Pelaku ditangkap tak sampai 24 jam. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran menyerang balik Israel dengan melancarkan serangan rudal ke kota Tel Aviv. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.